Selamat datang. Kali ini kita akan coba bongkar nih teka-teki indah dari bahasa Arab. Kita akan lihat dua pilar utamanya yang paling fundamental. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, soal kunci bahasa Arab itu sendiri. Terus kita bedah satu-satu, ada Nahu si arsitek kalimat dan Sorof si pembentuk kata. Nanti kita lihat gimana keduanya punya sinergi yang vital. Dan terakhir, kita bakal ngerti mengapa ini semua penting. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, kunci bahasa Arab. Kita coba kenalan dulu sama dua ilmu dasar yang akan kita kupas tuntas hari ini. Coba deh bayangin gini, ada ilmu nahu, itu ibarat arsitek yang ngerancang dena sebuah rumah. Dia yang nentuin di mana letak ruang tamu, kamar tidur, dapur, semuanya harus pas. Nah, ada juga ilmu sorof, ini tuh kayak pengrajinnya, yang bikin setiap batu bata, setiap genteng, setiap kusen dengan bentuk yang sempurna. Keduanya ini, wah, gak bisa dipisah. Sekarang kita fokus ke pilar yang pertama dulu. Nahu, si arsitek kalimat. Gimana sih ceritanya ilmu ini bisa lahir? Jadi intinya apa sih ilmu Nahu itu? Gampangnya, ini ilmu yang ngatur struktur kalimat. Biar susunan katanya bener, fungsinya pas, dan yang paling penting, maknanya jadi jelas dan gak ambigu. Nah, ceritanya menarik loh. Semua ini berawal di abad ke-7. Waktu itu, Khalifah Umar bin Khattab mendengar ada seorang Badui yang salah baca Al-Quran secara gramatikal. Dari situ beliau sadar, wah, kita butuh sistem yang baku nih untuk menjaga kemurnian bahasa. Dari sanalah muncul perintah, perbaikilah lisan kaummu. Dan dari perintah itu, lahirlah sebuah tradisi keilmuan yang luar biasa, selama berabad-abad. Mulai dari Abu al-Aswad al-Duwali yang meletakkan fondasi pertama, terus disempurnakan oleh Sibawayh dengan Alkitabnya yang jadi rujukan utama, lalu ada Ibnu Malik dengan Alfiyahnya yang puitis, sampai Ibnu Ajurum yang bikin ringkasan simple lewat Al-Ajrumiyah. Keren banget kan? Gimana para pemikir ini saling menyempurnakan karya satu sama lain. Oh iya, M di sini maksudnya Masehi ya. Oke, arsiteknya udah kita kenal. Sekarang kita perlu kenalan sama pengrajinnya kan? Inilah dia. Sorof, sang pembentuk kata. Disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Kalau Nahu ngurusin kalimat, Sorof ini fokusnya ke satu kata. Jadi ilmu ini mempelajari gimana satu akar kata, cuma dari satu akar itu aja bisa diubah-ubah bentuknya. Bisa jadi kata kerja, kata benda, kata sifat, wah macam-macam banget, fleksibel sekali. Sebenarnya asal-usulnya sama kayak Nahu. Sama-sama dari Abu al-Aswad al-Duwali. Tapi, seiring berjalannya waktu, para ulama jenius setelahnya merasa perlu untuk memahat syorof jadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang khusus ngebahas perubahan bentuk kata. Dan coba perhatikan deh nama-nama para pengembang utamanya, ada Al-Farahidi, gurunya Sibawayh. Terus ada Sibawayh sendiri, yang kitabnya jadi rujukan buat Nahu dan syorof. Ada juga Ibn Jini, Ibn Malik, dan Ibn Hisham. Yang paling menarik di sini apa? Nama-nama besarnya tumpang tindih. Ini bukti nyata kalau dari dulu, dua ilmu ini emang udah kayak satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Oh ya, huruf W itu singkatan dari wafat ya. Nah, ini dia nih inti dari bahasan kita. Kenapa sih Nahu dan Syorof ini punya sinergi yang sebegitu vitalnya? Kenapa mereka nggak bisa jalan sendiri-sendiri? Jadi, ada 5 alasan utama. Pertama, hubungannya erat banget. Nahu itu ngurusin struktur kalimat, Sorof ngurusin bentuk katanya. Keduanya saling ngasih pengaruh. Kedua, tanpa dua-duanya pemahaman kita bakal setengah-setengah, gak bakal utuh. Ketiga, untuk bisa ngomong atau nulis bahasa Arab dengan benar, ya harus pakai aturan keduanya sekaligus. Keempat, ini penting banget untuk memahami teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, yang bahasanya kaya dan kompleks. Dan kelima, kalau mau fasih dan presisi, ya wajib kuasai keduanya. Gini deh contoh gampangnya, kita ambil akar kata kataba, artinya menulis. Pakai ilmu sorof, kita bisa ubah jadi katibun, artinya penulis, atau maktubun, artinya sesuatu yang ditulis. Nah, kita udah punya batu batanya nih. Sekarang, giliran ilmu Nahu, si arsitek, yang bekerja. Dia yang nyusun kata-kata tadi jadi kalimat yang benar. Misalnya, seorang penulis menulis sesuatu yang tertulis. Coba bayangin, tanpa sorof kita nggak bakal punya kata penulis. Dan tanpa Nahu, kita cuma punya kumpulan kata acak tanpa makna. Itulah kenapa belajar salah satunya aja itu ibarat mau bangun rumah tapi cuma punya denahnya doang atau cuma punya batu batanya doang. Gak akan jadi kan? Lalu pertanyaannya, kenapa sih semua ini masih relevan? Kenapa penting banget sampai sekarang? Jawabannya,
Karena bagi lebih dari 1,5 miliar orang di dunia, bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa. Ini adalah bahasa dari teks-teks suci yang jadi pedoman hidup. Di dalamnya, setiap kata, bahkan posisi kata itu, punya bobot makna yang sangat dalam. Jadi, menguasai nahwu dan syaraf itu bukan cuma soal bisa ngomong Arab. Ini adalah kunci untuk naik level. Dari yang tadinya cuma bisa komunikasi dasar, jadi bisa benar-benar paham secara mendalam, presisi, dan fasih. Ini bedanya antara sekedar menerjemahkan kata dengan menyelami makna di baliknya. Setelah kita bedah semua ini, jadi kepikiran juga ya, aturan-aturan tak terlihat apa sih yang sebenarnya membentuk bahasa yang kita pakai setiap hari? Struktur tersembunyi apa yang ada di balik bahasa ibu kita sendiri? Menarik untuk direnungkan, bukan?